Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para mahasiswa Nusa Putra University, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa muslim di era digital seperti sekarang ini. Kita akan berbicara tentang pentingnya menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Islam. Tema ini bukan sekedar wacana akademis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak bagi kita sebagai generasi muda muslim yang akan menjadi pemimpin masa depan. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan reflektif. Tahukah Anda bahwa ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini bukan kebetulan, saudara-saudara. Ini adalah pesan fundamental bahwa Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Perintah membaca bukan hanya tentang membaca Al-Quran, tetapi juga membaca alam semesta, membaca tanda-tanda kebesaran Allah di setiap sudut kehidupan, termasuk dalam sains dan teknologi. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 telah menegaskan, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Perhatikan saudara-saudara, Allah tidak hanya meninggikan derajat orang beriman saja, tetapi secara khusus menyebutkan orang yang berilmu. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Derajat yang dimaksud di sini bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa-bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bangsa yang maju, disegani, dan memiliki pengaruh besar dalam peradaban manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan dengan sangat jelas bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim tanpa terkecuali. Dalam hadisnya yang masyhur, beliau bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kata wajib di sini bukan anjuran atau sunnah, tetapi kewajiban yang setara dengan kewajiban-kewajiban lainnya dalam Islam. Dan perlu kita pahami, ilmu yang dimaksud di sini mencakup segala ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Saudara-saudara, bayangkan aktivitas kita sebagai mahasiswa ketika kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti kuliah, mengerjakan tugas, melakukan riset, semua itu bisa menjadi jalan menuju surga jika diniatkan dengan benar. Kampus ini, ruang kuliah ini, laboratorium komputer, perpustakaan, semuanya bisa menjadi ladang pahala jika kita meniatkannya untuk mencari ilmu demi meraih ridha Allah. Mari kita tengok ke belakang sejenak, melihat bagaimana nenek moyang kita, para ilmuwan muslim di masa kejayaan Islam, telah memberikan kontribusi luar biasa bagi peradaban dunia melalui penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, ketika Eropa masih berada dalam masa kegelapan, dunia Islam justru berada di puncak pencerahan. Baghdad, Cordoba, dan Damaskus menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan yang menarik para ilmuwan dari berbagai penjuru dunia. Al-Khawarizmi, seorang ilmuwan muslim, mengembangkan Al-Jabar yang dalam bahasa Arab disebut Al-Jabr. Bahkan kata algoritma yang kita gunakan setiap hari dalam ilmu komputer berasal dari nama beliau, Al-Khawarizmi. Ibnu Sina, atau dikenal di barat sebagai Avicenna, menulis kitab Al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine yang menjadi buku rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama lebih dari 600 tahun. Bayangkan, selama 6 abad, dunia kedokteran belajar dari seorang ilmuwan muslim. Dalam bidang astronomi, Al-Battani melakukan perhitungan yang sangat akurat tentang pergerakan bintang dan planet.
Jabir bin Hayyan, dikenal sebagai bapak kimia modern dengan metode-metode eksperimen yang sistematis. Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan meletakkan dasar-dasar ilmu optik modern melalui riset tentang cahaya dan penglihatan. Karya-karya mereka dipelajari, diterjemahkan, dan menjadi fondasi bagi perkembangan sains modern di Eropa. Institusi pendidikan tinggi pertama di dunia juga didirikan oleh umat Islam. Universitas Al-Qarawiyyin di Maroko yang didirikan pada tahun 859 Masehi oleh seorang perempuan bernama Fatimah Al-Fihri tercatat dalam Guinness World Records sebagai universitas tertua yang masih beroperasi hingga kini. Universitas Al-Azhar di Mesir didirikan pada tahun 970 Masehi. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan dan penelitian terbesar di masanya. Semua ini menunjukkan bahwa umat Islam pernah menjadi mercu suara peradaban dunia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu penting dalam Islam? Pertama, karena dengan mempelajari sains dan teknologi, sesungguhnya kita sedang memahami ayat-ayat kauniyah Allah, yaitu tanda-tanda kebesarannya yang tertulis di alam semesta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ketika kita mempelajari fisika, kita memahami hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Ketika kita mempelajari biologi, kita mengagumi kompleksitas ciptaan Allah. Ketika kita mempelajari teknologi informasi, kita melihat bagaimana sistem yang teratur dapat menciptakan keajaiban. Semua ini menambah keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk beribadah dalam makna sempit, tetapi untuk memakmurkan bumi. Bagaimana kita bisa memakmurkan bumi jika kita tidak memiliki ilmu dan teknologi? Bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam dengan bijak tanpa pemahaman sains? Bagaimana kita bisa menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia tanpa inovasi teknologi? Islam mengajarkan kita untuk menjadi umat yang produktif, kreatif, dan solutif terhadap permasalahan kehidupan. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bentuk kemandirian umat. Saat ini kita harus jujur mengakui bahwa umat Islam masih sangat bergantung pada teknologi dari negara-negara lain. Hampir semua perangkat yang kita gunakan, dari smartphone, komputer, kendaraan, hingga peralatan medis, semuanya dibuat oleh negara-negara non-Muslim. Ini adalah sebuah ironi, mengingat nenek moyang kita adalah pionir dalam berbagai bidang sains. Kemandirian teknologi bukan hanya soal prestis, tetapi juga soal kedaulatan dan kemampuan untuk menentukan masa depan sendiri. Yang keempat, di era digital seperti sekarang ini, teknologi telah menjadi media dakwah yang sangat efektif. Melalui internet, media sosial, aplikasi mobile, pesan-pesan Islam dapat menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan cepat. Namun jika kita tidak menguasai teknologi ini, bagaimana kita bisa memanfaatkannya secara optimal untuk dakwah? Bahkan lebih jauh lagi, jika semua platform digital dikuasai oleh pihak lain, suara-suara Islam bisa dengan mudah dibungkam atau didistorsi. Namun saudara-saudara, dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang teguh sebagai muslim. Pertama, dan yang paling penting adalah niat yang lurus. Menuntut ilmu harus didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencari popularitas semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa orang yang belajar untuk dipuji manusia akan menjadi penghuni neraka yang pertama. Ini adalah peringatan keras yang harus kita renungkan. Maka luruskan niat kita. Belajarlah karena Allah untuk mengamalkan ilmu demi kemaslahatan umat. Prinsip kedua adalah keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Islam tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan dunia dan hanya fokus pada akhirat. Dan sebaliknya juga tidak mengajarkan kita untuk tenggelam dalam urusan dunia sampai melupakan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi. Ini adalah keseimbangan yang indah. Kuasai teknologi informasi, tetapi jangan lupa sholat. Tekuni riset ilmiah, tetapi jangan tinggalkan Al-Quran. Kejar prestasi akademik, tapi jaga akhlak mulia. Prinsip ketiga adalah etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tidak semua yang bisa dilakukan secara teknologis boleh dilakukan secara etis. Islam mengajarkan kita untuk mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemanusiaan, tidak merusak lingkungan, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan tidak melanggar syariat. Misalnya, cloning manusia mungkin secara teknologis dapat dilakukan, tetapi apakah etis dan sesuai dengan nilai Islam? Pengembangan senjata pemusnah massal mungkin menunjukkan kemampuan teknologi yang tinggi, tetapi apakah ini sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil alamin? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus selalu kita ajukan dalam setiap pengembangan ilmu dan teknologi. Saudara-saudara mahasiswa yang saya muliakan, kita harus mengakui bahwa saat ini umat Islam menghadapi berbagai tantangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketergantungan kita terhadap teknologi asing masih sangat tinggi. Investasi dalam riset dan pengembangan di negara-negara